Bab 3325. Tidak bisa bertahan sehari. Kedua tetua itu berhati-hati. Aku akan pergi dulu. Erikin menarik napas dalam-dalam, melengkungkan tangannya dan bersiap untuk kembali dengan cara yang sama. Erikin. Saat itu, kepala suku Li tiba-tiba berbicara. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya meremehkan kultivator wilayah asingmu dan berpikir kalian tidak akan tulus dan akan bersedia mengambil risiko untuk Qingzu sepertiku, jadi aku selalu waspada terhadapmu. Aku salah tentang ini. Masalah di depan aku merepotkanmu. Dengan itu, kepala suku Li, yang telah memimpin keluarga-keluarga Li selama 10.000 tahun, membungkuk dengan serius dan tulus kepada Erikin. Ketika tetua Di melihat ini, dia juga membungkukkan tangannya. Mengetahui jalan rahasia bawah tanah, Erikin bisa saja pergi ke kolam darah Kaisar Iblis sendirian untuk dipromosikan menjadi monster pelindung bintang tanpa memberitahu mereka. Keduanya terbunuh, dan Erikin membawa kembali monster pelindung bintang sendirian, yang jelas lebih berharga. Tapi Erikin memberanikan diri masuk dan ingin membawa mereka pergi. Ini menunjukkan bahwa Erikin benar-benar menganggap mereka sebagai sahabat dan tidak ingin menolong. Jangan khawatir, senior. Saya akan mengurus masalah ini. Anda juga dapat menyimpan 2 tas penyimpanan ini. Dalam keadaan darurat, buka secara berurutan, yang dapat mendukungmu untuk jangka waktu lain. Berikan 2 tas tua itu kepada Erik dengan serius. Tetua Di melihat dengan seksama. Salah satunya adalah tas penyimpanan umum, dan yang lainnya adalah tas kontrol binatang. Wah, isinya apa? Kata tetua Di penasaran. Efeknya mungkin tidak baik. Singkatnya, jangan pelit saat harus menggunakannya. Apakah kita masih membutuhkan ini? Keduanya tidak bisa menahan tawa pahit. Tentu saja. Erikin serius. Kepala suku Li, jangan lupa taruhan kita. Kamu berhutang banyak bahan pelajaran, juga tetua Di, kamu masih berhutang padaku 1000 keping awan hitam dan batu mutiara. Jadi, kalian harus tetap hidup menungguku kembali. Baik, kamu juga memperhatikan keselamatan. Kedua orang tua itu tersenyum. Jelas, mereka tidak mengambil hidup mereka atau mengingat kata-kata Erikin di dalam hati. Dalam pandangan mereka, ketika Erikin muncul kembali, mereka telah menjadi 2 kerangka, atau tidak ada kerangka yang tersisa. Setelah melihat mereka dalam-dalam dan meninggalkan beberapa pil mujarab, Erikin memasuki terowongan lagi. Erikin, kedua lelaki tua itu berkata mereka bisa bertahan 3 atau 4 hari. Bagaimana aku bisa merasa agak sulit untuk dilakukan? Selama penerbangan, kata Iblis Fu. Mereka tidak bisa bertahan selama itu, bahkan untuk 1 hari. Kalau tidak, mengapa aku memberi mereka barang-barang itu? Erikin menggelengkan kepalanya secara langsung. Dirinya baru saja mengamati 2 nafas tua ini, meskipun berpura-pura kuat di depan dirinya, mereka tidak bisa menyembunyikan kelemahan esensi nafas. Dibutuhkan 3 hari untuk dipromosikan menjadi monster pelindung bintang. Kedua lelaki tua itu mengatakan mereka bisa bertahan 3 atau 4 hari. Aku mengerti kenapa. Mereka takut kamu mengkhawatirkan keselamatan keduanya dan kembali untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu, mengakibatkan kegagalan evolusi monster pelindung bintang. Iblis Fu tiba-tiba berkata. Ya, mereka menganggap nasib seluruh kultivator Qingzu lebih penting daripada hidup dan mati mereka sendiri. Dan mereka tidak bisa bertahan selama sehari. Bahkan jika mereka menggunakan kartu yang kutinggalkan, mereka sepertinya tidak bisa menunda banyak waktu. Erikin menarik napas dalam-dalam.
Ketika kedua lelaki tua itu membungkuk, dia tahu bahwa mereka siap untuk mati. Perbuatan ini seperti orang sekarat yang menitipkan kepada orang lain untuk mengasuh anak-anak yang ditinggalkannya, itu terlalu jelas. Kedua penatua, bahkan kultivator Dalatan Jeushu, masih layak dikagumi karena mampu menyerahkan diri untuk orang lain. Ayo pergi. Mari kita lihat kolam darah Kaisar Iblis dan lihat situasinya. Jika mereka tidak dapat dipromosikan menjadi monster pelindung bintang, kedua orang ini tidak akan pernah pergi bahkan jika dia kembali dengan terburu-buru. Oleh karena itu, monster pelindung bintang harus dilakukan terlebih dahulu. Adapun kolam darah Kaisar Iblis, dirinya belum melihatnya, tidak tahu apakah dirinya bisa menghemat waktu. Berbicara secara emosional, Eric Kin berharap kedua lelaki tua yang mengorbankan diri mereka untuk orang lain dapat bertahan hidup, tetapi jika tidak ada yang bisa dia lakukan. Di terowongan, setelah terbang selama lebih dari setengah jam, Eric Kin keluar dari tanah lagi. Tempat ini sudah termasuk dalam ruang lingkup kolam darah Kaisar Iblis. Hansen Gu melihat sekeliling, ada kabut putih di mana-mana, termasuk langit yang tertutup. Area ini memberi Eric Kin perasaan bahwa dia berada di kolam kabut yang sangat besar. Tempat Eric Kin berada, tidak jauh dari depan, adalah reiki merah muda yang tak terhitung jumlahnya. Yang disebut kolam darah Kaisar Iblis bukanlah genangan darah yang besar. Padahal, pertapa siluman bukankah semakin kuat kultivasinya, semakin besar badannya. Jika darah tertumpah, mustahil membentuk kumpulan kolam darah yang tidak akan menguap selama ribuan tahun. Oleh karena itu, kolam darah sebenarnya adalah 3 bagian dari kegilaan energi yang dipadatkan oleh darah segar Kaisar Iblis yang memercik, menggambar reiki langit dan bumi dan energi darahnya sendiri yang luar biasa. Melihat sekeliling, 2 pangeran dari klan iblis dan monster iblis yang menyelesaikan eksperimen dikirim oleh mereka ke Tetua Di. Di sini cukup bersih dan bebas dari gangguan eksternal. Dengan menyebarnya kerohanian, tidak ada bahaya kecuali beberapa iblis monster yang dapat dideteksi di kejauhan. Karena Eric Kin melakukan teknik penyembunyian, monster bodoh ini tidak memperhatikan perubahan di sini. Di sini napas sekarat sangat kuat. Sayangnya, itu tidak bisa diserap. Roh Kaisar Iblis berada di bawah tekanan kuatnya sendiri, yaitu yang disebut fragmen jiwa dewa. Sementara menyerap, roh Kaisar Iblis yang tersebar juga akan masuk ke dalam tubuh. Pada saat itu, baik manusia maupun monster iblis akan dibingungkan oleh jiwa dewa. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan melepaskan 3 binatang kecil yang sudah siap untuk bergerak di dalam tas kendali hewan. Bos, kamu benar-benar membawaku ke kolam darah Kaisar Iblis. Aku merasa bau di sekitarku terlalu manis. Monster pelindung bintang berlari ke depan dan ke belakang dengan bersemangat dengan ekornya yang terus berayun. Oh iya, bos, di mana 2 pak tua itu? Rambut ungu dan merah agak bingung. Kalian jangan urus ini dulu, coba serap reiki di sini, lalu beritahu aku butuh berapa lama untuk naik tingkat. Kalau begitu kami mau pergi ke daerah yang ada kabut berwarna merah darah. Oke, aku bawa kalian ke sana. Eric Kin melambaikan tangan, kemudian Sky Eater yang tak terhingga jumlahnya terbang keluar. Sepanjang jalan, tidak peduli berapa banyak iblis monster di kedua sisi, dengan perintah dari Eric Kin, Sky Eater langsung melahap iblis monster itu. Iblis monster di tempat ini semuanya menjadi pemburu ataupun diam begitu saja, sama sekali tidak dapat diajak berkomunikasi, jadi lebih aman dimusnahkan saja. Setelah datang ke kolam darah sesungguhnya, 3 monster juga tidak sabar dan mulai menyerap dengan gila-gilaan.
Semua ini bagaikan racun bagi iblis monster, juga bagaikan aura buruk bagi kultivator, tapi malah menjadi obat ajaib bagi monster pelindung binatang. Hal ini juga diam-diam membuat Erikkin merasakan keajaiban berbagai makhluk. Dia mengulurkan tangan dan langsung menangkap monster berambut emas yang sedang menyerap dengan besar-besaran. 3 makhluk ini hanya asyik menyerap, sama sekali lupa untuk menjawab pertanyaannya sebelumnya. Butuh berapa lama untuk membuatmu naik tingkatan? Tanya Erikkin. Aku rasa butuh waktu 2 hari lebih. Kultivasi adik kedua dan ketiga lebih buruk dariku, jadi mereka mungkin butuh waktu 3 hari. Benar saja, 3 hari. Dengan begitu, Tetua Di dan kepala suku Li pasti akan mati. Bersambung.